Nggak lama ya, cuma 1 jam. Melakukan sertifikasi, mendapatkan sertifikasi sesuai kebutuhan buyer, biasanya untuk ekspor ya, ataupun sebenarnya bukan untuk ekspor saja. Ada beberapa perusahaan di Indonesia juga ketika ingin menjadikan sebagai supplier tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sebenarnya persyaratan itu ada di FSC 22.000. Bisa diambil manfaatnya ya Bapak Ibu semuanya. Pak Tolat Hamdi sudah hadir? Kita akan bahas bersama saya seorang praktisi ya, Pak Tolat Hamdi ini sudah menerapkan FSC 22.000, bisa sharing di forum singkat ini dengan Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini. Pak Tolat Hamdi sudah bisa on Pak? Bentar ya Bapak Ibu. Kita usahakan kita tepat waktu untuk membuka sesi ini ya. Kita sudah jam 9:01. Semoga apa yang kita inginkan hari ini mendapatkan manfaat yang luar biasa ya. Ini infonya Pak Hamdi, laptopnya ada masalah gangguan teknis. Baik, kita buka 1 hour session kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga punya Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan manfaatnya ya, mendapatkan manfaatnya, dan tentunya bagi Bapak Ibu yang mau menjalankan bisa ada gambaran paling tidak ya. Oke, di kolom chat ada Pak Mahsus Yamani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Semoga mengambil manfaat ya Pak di sesi ini walaupun singkat. Baik, sebelum materi pembicara yang utama, saya akan sampaikan pendahuluan ya, biar Bapak Ibu punya gambaran sebenarnya apa sih FSC 22.000. Walaupun mungkin Bapak Ibu sudah mendengar dari mungkin training ataupun mungkin dari perusahaan atau mungkin dari buyernya ya, yang ingin mengharapkan kita menerapkan FSC 22.000. Jadi FSC 22.000 ini sebuah skema yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Hamdi, skema terkait dengan sertifikasi keamanan pangan ya. Jadi ada pedoman yang bisa nanti kita berikan selama Zoom ini lewat kolom chat. Pedoman tersebut nanti bisa dibaca, didiskusikan kita di grup ya, untuk memperdalam. Karena kalau memperdalam di 1 jam ini agak sulit begitu, karena biasanya kami mengadakan training FSC 22.000 itu ya paling tidak kalau cuma tahu aja ya sehari begitu ya. Tapi kalau mau memperdalami, apalagi mau menerapkan ya minimum 2 hari ya untuk pendalaman masing-masing materi, masing-masing persyaratan. Tapi ini adalah pembukaan saja, pembukaan yang mungkin bisa membuka wawasan Bapak Ibu terkait dengan apa sih FSC 22.000. Kira-kira kalau saya atau pengusaha mau menerapkan FSC 22.000, kira-kira bisa apa enggak ya? Nah, itu kan pertanyaannya. Bahkan banyak pengusaha terutama yang mungkin masih tumbuh ya, masih kecil misalnya dari sisi jumlah, kapasitas ataupun personil ya, tentunya punya rasa ketidakyakinan begitu ya, apa iya kita bisa melaksanakannya. Sebenarnya keyakinan itu sangat tergantung dari kita sendiri kalau dilihat dari persyaratannya. Secara simpel, sepanjang kita mau memenuhi persyaratan itu bisa dicapai begitu, secara simpel begitu. Nah, yang jadi problem ketika perusahaan itu besar, walaupun misalnya karyawannya banyak, ketika
tidak ada komitmen ya tidak bisa ya menjalankannya. Itu agak sulit. Makanya yang paling penting adalah komitmennya. Mau atau tidak begitu ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita punya karyawan hanya mungkin 5 orang, 10 orang, atau mungkin dibilang sedikit ya, tapi produknya ekspor, bisa jadi ya, produknya ekspor dan dibayar di Eropa atau Amerika membutuhkan standarisasi yang lebih, sehingga mau nggak mau kita harus melakukan sertifikasi, ya bisa jadi itu jadi kewajiban kita untuk memenuhinya. Dan apakah itu mungkin? Ya mungkin ya. Kalau misalnya kita apakah yakin bisa? Ya harus bisa. Keyakinan itu jangan hanya sebatas misalnya, oh saya yakin karena saya punya uang, ya belum tentu ya, punya uang untuk membeli sertifikat misalnya, belum tentu efektif gitu. Bisa itu terjadi juga ya. Tapi yang kita harapkan penerapan FSC ini ya efektif dilaksanakan di perusahaan, ya tentunya mendapatkan manfaat perusahaan tersebut, ya bukan hanya sebatas sertifikat. Baik, untuk pendahuluan FSC ini adalah sebuah skema yang saat ini update-nya adalah versi 5.1 ya Bapak Ibu, November 2020. Gitu. Oke. Kalau kita lihat ruang lingkupnya, ya, supaya Bapak Ibu punya gambaran, ruang lingkup penerapan FSSC 22.000 itu di mana sih? Apakah saya atau perusahaan saya atau supplier saya itu harus bisa menerapkan atau tidak? Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini mulai dari proses farming, ya, proses farming dan production itu ada beberapa unit usaha atau bisnis yang bisa memperoleh sertifikat FSC 22.000. Lingkupnya adalah mulai dari farming, jadi hewan ya, jadi budidaya hewan yang menghasilkan daging. Nah, banyak ya hewan-hewan yang menghasilkan daging untuk konsumsi manusia itu bisa disertifikasi FSC 22.000. Untuk daging, untuk susu, ya, untuk telur, untuk madu, itu sepanjang produk hewan tersebut dikonsumsi untuk manusia, maka budidayanya bisa disertifikasi dengan FSC 22.000. Makanya beberapa pengusaha ekspor yang produknya masih produk istilahnya peternakan misalnya susu segar, ya telur misalnya, daging, ayam misalnya, ya, yang masih belum olahan, untuk diekspor keluar harus memiliki sertifikat FSC 22.000. Nah, itu dipersyaratkan kadang-kadang. Maka nggak ada masalah ya, memang itu bisa begitu ya. Untuk ayam karkas, untuk daging mungkin sapi ya, susu segar dari sapi, kemudian susu segar dari kambing atau telur ayam, madu dan seterusnya. Ya. Di bagian kanannya dijelaskan ada ISO TS 22002 ya versi berapa. Nah, itu artinya ketika Bapak Ibu ingin mendapatkan FSSC 22.000 ya, maka regulasi ISO TS 22.000 ini harus dikerjakan, harus diterapkan begitu ya. Yang kedua adalah ikan. Nah, budidaya ikan dan budaya misalnya ikan yang ada di laut, nelayan misalnya, kemudian disimpan, diambil dari laut, kemudian diolah di pinggir pantai misalnya dengan rumah dengan produksinya yang simple, yang ringkas, itu juga bisa ya. Jadi sama dengan hewan. Nah, misalnya udah cuma itu dong. Jadi ketika ikan atau ikan segar misalnya darat, ikan laut diekspor, ya kadang-kadang buyer minta sudah sertifikasi FSC 22.000 belum? Nah, maka itu dibolehkan ya, memang dalam ruang lingkupnya. Kemudian adalah produksi pakannya. Nah, hewan ya, ikan itu hidup karena makanan. Nah, makanannya ikan, makanannya hewan ketika diproduksi oleh misalnya pabrik pakan itu juga harus
Dan itu bisa juga lingkup dari FSC 22.000. Jadi menggunakan ISO TS-nya 22.002 versi 2016. Jadi pakannya bukan untuk manusia ya, pakannya untuk hewan itu juga lingkup di FSC 22.000. Kemudian pakan hewan yang misalnya pet, hewan kesayangan ya, terutama yang anjing kucing khusus ada ya. Kemudian juga yang bukan anjing kucing, yang di luar itu juga ada ya, terkait dengan hewan-hewan lain, itu juga bisa dalam lingkup. Kemudian kemasan yang digunakan oleh makanan atau bahan baku, ya, maka juga harus disertifikasi FSC 22.000. Nah, makanya perusahaan-perusahaan yang produknya disertifikasi FSC 22.000 meminta kadang-kadang ya, atau bahkan meminta penerapan, tolong Anda terapkan juga FSC 22.000 ya, karena produk saya juga udah FSC 22.000. Maka pabrik kemasan ya, baik kemasan produk jadinya maupun kemasan bahan bakunya juga biasanya dipersyaratkan untuk harus memiliki FSC 22.000. Kemudian perusahaan-perusahaan yang biochemical, misalnya yang menghasilkan vitamin, menghasilkan feed additive atau bahan tambahannya buat pakannya, dan misalnya enzim yang digunakan diproduksi secara massal di perusahaan yang biochemical ini juga memenuhi syarat untuk bisa mendapatkan FSC 22.000. Jadi di level farming dan production awal yang belum terkait dengan produk itu sudah masuk lingkup ya, masuk lingkup dengan FSC 22.000. Kemudian di proses manufakturnya, processing produk-produk yang perishable, yang mudah rusak ya di hewan, seperti misalnya di pemotongan ayam, pemotongan sapi gitu ya, haus dan seterusnya, ya termasuk juga processing di tumbuh-tumbuhan, ya misalnya ada manufaktur yang memproduksi misalnya sayur-sayuran beku, ya, sayuran potong, ya, kemudian dikemas, lalu diekspor. Nah, itu juga masuk dalam ranah FSC 22.000. Ataupun gabungan antara produk-produk hewan dan tumbuhan. Misalnya dalam satu produk itu ada produk hewannya, ada produk tumbuhannya, gitu. Nah, itu bisa masuk dalam lingkup FSC 22.000. Tentunya untuk produk-produk olahan lainnya, ya masuk kategorinya processing of ambient stable product, ya seperti biskuit dan seterusnya, itu masuk dalam lingkup, ya produk-produk yang frozen food, misalnya olahan, ya yang mengandung hewan atau mengandung tumbuhan yang bisa dikonsumsi oleh manusia, ya itu juga masuk dalam lingkup. Ini paling banyak ya, processing of ambient stable product ini paling banyak. Kemudian distribusi. Kalau misalnya kita punya usaha distribusi yang terpisah dengan produksinya, misalnya kita punya gudang-gudang penyimpanan, gudang-gudang sewa, atau kita punya transportasi sewa untuk mengantarkan produk-produk yang perishable food tadi, atau mengantarkan produk-produk makanan, maka itu juga dalam lingkup FSC 22.000. Ya, jadi punya gudang, punya mobil, transportasi, itu masuk dalam kategori lingkup FSC 22.000. Penjualannya pun baik retail maupun grosiran ya, itu juga masuk ya, bisa disertifikasi. Jadi misalnya supermarket, minimarket, ya, kemudian yang grosiran ya, yang jual dari pabrik ke pabrik misalnya, itu juga FSC 22.000 dalam lingkup itu. Ya, ini retail itu lebih ke arah supermarket, minimarket ya. Kemudian terkait grosiran juga yang memang kadang penjualannya tidak langsung ke konsumen, tapi penjualannya bisa langsung ke company atau perusahaan-perusahaan makanan yang secara langsung dari pabrik ke perusahaan pabrik lain. Itu juga masuk dalam lingkup FSC 22.000. Terakhir adalah catering. Di sini lingkupnya terkait dengan penjualan langsung ke customer ya. Misalnya masuk dalam kategori ini adalah restoran, kantin, ya, cafeteria misalnya seperti itu. Cateringnya sendiri, hotel. Jadi masuk dalam lingkup FSC 22.000. Jadi kalau kita lihat ruang lingkupnya, Bapak Ibu ya, proses mulai dari budidaya, apa yang dibutuhkan di budidaya, misalnya tadi pakan, ya, kemudian budidaya tersebut menghasilkan makhluk hidup,
menghasilkan ikan, menghasilkan ayam, lalu dipotong, disembelih atau diproses, ya, kemudian masuk diolah, didistribusikan, dijual di retail, atau dijual di grosiran, atau dijual melalui restoran, atau catering, dan seterusnya, itu semua prosesnya masuk sebagai lingkup dari pelaksanaan FSC 22.000. Oke. Jadi, dilihat dari lingkupnya, maka luar biasa, ya, cukup besar wilayahnya, lingkupnya cukup panjang. Maka Bapak Ibu yang ingin memiliki FSC 22.000, apakah saya masuk dalam lingkup itu? Jika masuk, maka bisa jadi Bapak Ibu memang boleh mendapatkan itu, gitu ya, FSC 22.000. Oke, ini adalah sekilas gambaran singkat terkait dengan apa ruang lingkupnya. Nah, mudah-mudahan Pak Tolapandi secara teknis sudah selesai. Pak Tolapandi bisa akses komputernya? Coba suara saya ada nggak, Pak? Kenapa, Pak? Suara saya apa kedengeran? Suara kedengeran Pak, kedengeran. Oke, kedengeran. Slide-nya mau dari saya atau dari Bapak? Dari saya aja boleh, Pak, tapi sebentar saya. Silakan, sebentar ya, saya buka dulu. Belum bisa share ya Pak ya? Sebentar Pak. Sebentar ya Pak ya. Tes. Tes. Atau bisa share? Oke, silakan. Oke, udah kelihatan Pak ya, punya saya ya. Oke, sebentar. Tes 1. Pak Asep? Ya, suara saya Oke, kedengaran Pak. bisa slideshow? Slideshow-nya Pak. Oke. Oke, udah kelihatan Pak ya? Kelihatan tapi belum slideshow ya? Masih kecil kelihatannya. Saya sudah kayaknya loading. Oh, di laptop Bapak sudah slideshow ya? Betul, di saya udah. Sebentar. Mungkin di bagian kenapa belum berubah? Belum Pak? Belum berubah, belum. Di slideshow dulu, baru di share screen. Coba di stop dulu. Oh gitu, oke, boleh. Coba Pak. Ya Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu saya perkenalkan Pak Tokat Hamdi ini adalah praktisi yang sudah menjalankan FSC 22.000. Jadi Bapak Ibu bisa tanya langsung ya, nanti semoga session ini bisa memberikan manfaat kurang lebih 1 jam ke depan. Akan disampaikan apa itu FSC 22.000 dan sejauh mana penerapannya. Mungkin
di balik itu yang lebih banyak bisa ditanyakan. Karena nggak semudah apa yang dipaparkan di slide ya. Kadang pengalaman kita menerapkan sebuah sistem itu yang perlu digali dari orang-orang yang menerapkan ya. Kalau di slide kadang-kadang wah cuma 10 langkah seperti yang saya share ya di grup bagaimana menerapkan sistem HACCP ya, ternyata di lapangannya tidak bisa dengan satu slide itu saja atau 10 tahapan itu. Jadi banyak hal yang harus dikoordinasikan dengan tim dan seterusnya. Sudah bisa, Pak? Sudah bisa? Belum. Ini masih belum ya? Masih belum ya? Ini udah mulai screen share. Tapi belum masih ya? kecil ya? Masih kecil, belum betul. ya? Masih kecil ini. Atau dari saya mungkin? Oh boleh deh dari Bapak aja ya? Ya, oke. Boleh. Jadi kasih tahu aja kalau laptop saya jadi 2 nih sekarang. ya sebentar. Oke. Sudah terlihat share screen saya? Oh, di saya sudah sih, Pak. Sudah ya? Oke, baik. Baik, jadi informasi saja, Pak Tohat ini tadi sudah disampaikan oleh saya bahwa ini adalah praktisi dan beliau saat ini masih bekerja di perusahaan yang sudah masih menjalankan FSC 22.000 ya, dan mudah-mudahan bisa sharing di sini dengan banyak manfaat yang diperoleh oleh Bapak Ibu di sini. Silahkan banyak bertanya. Kurang lebih sesinya 30 menitan ya Pak. Oke, Pak. 30 menitan, nanti 30 menit berikutnya kita bisa diskusi dan sharing. Silahkan Pak Tohat Hamdi. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir menyaksikan. Ini mungkin sharing session ya Pak Asep ya, bukan training session ya. Kalau training nggak cukup ya. Iya betul, training mungkin kita 2-3 hari. Ya. Oke, jadi Bapak Ibu perkenalkan saya Tohat Hamdi ya. Saya backgroundnya sebenarnya dokter hewan, tapi ketika mendalami suatu hal di perusahaan mau tidak mau kita belajar hal baru. Bapak Ibu bisa panggil saya dengan Aat ya. Pak Aat mungkin lebih enak, lebih simpel. Oke, kita ke slide pertama saja, Pak Asep. Next slide. Oke, pertama kita akan membahas mengenai sistem manajemen keamanan pangan. Jadi beberapa perusahaan, oke, halo, Pak Asep jelas Pak ya? Ini ada yang jelas, suaranya ada. Ya. Oke. Oh, ada satu chat yang bilang suaranya nggak jelas, Pak. Oh gitu ya, saya kebetulan pakai headset mungkin dengar. Coba agak dekat lagi Pak, biar jelas yang lain. Saya sih dengar. Gimana sekarang Pak ya? Ya, lebih jelas dibandingkan yang tadi. Betul, silakan. Oke, saya mulai lagi. Ya. Kita bahas mengapa sistem manajemen keamanan itu penting ya Bapak Ibu. Beberapa perusahaan, apalagi perusahaan-perusahaan besar itu sudah sangat familiar dengan hal ini. Karena yang pertama, ketika suatu perusahaan menerapkan sistem manajemen keamanan pangan yang didukung dengan sistem yang baik, itu akan memberikan garansi terhadap konsumen. Konsumen saat ini sudah jauh lebih pintar, jadi sudah jauh lebih baik awareness-nya untuk mengetahui mana produk yang akan dia makan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi. Nah, ini mungkin yang kalau dari sisi food safety kita nggak mikirin, tapi ternyata ini ada dampaknya. Jadi kalau semua sistem itu dijalankan dengan baik, produktivitasnya pasti akan meningkat. Rework-nya pasti akan menurun, reject-nya pun pasti akan menurun. Karena semuanya berkala, dari hulu ke hilir sudah diatasi dan dikontrol dengan benar. Meskipun ujungnya nanti kaitannya dengan food safety, tapi dampak terhadap efisiensi produksi dan produktivitas itu pasti akan lebih baik lagi. Nah ini akan berkala, akan terasa. Kalau di awal mungkin orang produksi ya kurang terlalu berminat lah untuk hal ini karena mereka targetnya adalah efisiensi dan produktivitas. Tapi secara berjangka kita bisa mengetahui nanti ujungnya efisiensi dan produktivitasnya pasti akan meningkat. Karena reward kita bisa tekan, reject-nya bisa menurun. Maka itu dampaknya akan baik kepada produksi dan bahkan kepada pihak manajemen sekalipun. Lalu yang ketiga, meningkatkan brand value. Sekarang kalau kita konsumsi makanan yang sudah jelas kita tahu perusahaannya besar,
HACCP-nya pasti bagus, FSSC-nya mungkin dia diakui oleh GFSI. Contohnya, kalau saya minum air mineral, kita pasti brand value-nya udah Aqua nih. Kalau kita makan sosis, wah udah pasti So Good nih. Kalau kita makan nugget, Fiesta nih. Kita banyak lagi Bu ya. Kita franchise yang bagus, ayam goreng crispy, KFC. Beberapa perusahaan itu sudah menerapkan standar keamanan yang bagus. Bahkan beberapa sudah menerapkan standar makanan yang diakui oleh GFSI, Global Food Safety Initiative. Yang keempat, kompetitif. Jelas, ini bagaimana suatu brand mengalahkan brand lain dengan cara menonjolkan manajemen keamanan pangan mereka. Jadi food safety management system yang diterapkan oleh suatu perusahaan itu bisa menambah nilai perusahaan tersebut. Jadi kita tidak bicara masalah brand saja, tapi masalah perusahaan yang menawarkan produk itu juga akan bisa bersaing secara kompetitif di pasaran. Kita bicara soal teh botol ya. Ini kita sharing saja. Teh botol awalnya perusahaan yang sangat terkenal dengan teh botol dalam botol kaca. Kalau orang bicara teh botol, pasti ngomongnya teh botol, teh botol, teh botol. Lalu Mayora mengeluarkan teh pucuk. Nah, ini yang dinamakan kompetisi. Ketika Mayora mencoba launching teh pucuk dengan kemasan botol tapi bukan kaca, bagaimana dia meningkatkan brand value-nya. Jadi sekarang orang sudah tidak asing dengan kata-kata kalau mau teh, ya teh pucuk, bukan teh botol lagi. Meskipun sekarang teh botol akhirnya juga banyak berubah menjadi teh botol dengan kemasan plastik. Itu singkatnya saja ya untuk intermezzo. Oke, itu salah beberapa mengapa pentingnya sistem manajemen keamanan pangan bagi suatu industri. Selanjutnya, Pak Seth. Oke, ini beberapa penerapan sistem manajemen keamanan pangan ya. Yang biasa mungkin kita sudah kenal adalah manufacturing practices, lalu HACCP, lalu ISO 22000, dan yang terakhir adalah FSSC 22000. Nanti kita akan bahas apa sih bedanya, mengapa ada beberapa segmen ini, lalu apa pentingnya dan bagaimana untuk implementasinya. Selanjutnya ada mandatory regulation. Nah, ini beberapa sistem manajemen keamanan pangan, sistem manajemen keamanan pangan yang diatur oleh pemerintah yang sifatnya mandatory. Artinya ini wajib kita lakukan. Yang pertama, cara produksi pangan olahan yang baik, CPPOB, ini dari BPOM, ini sudah keluar mandatori SK-nya tahun 2021, dan harus segera disertifikasi CPPOB mulai tahun 2023. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang perusahaan pangan, olahan tentunya, yang berkaitan dengan nomor MD BPOM, ini wajib mendaftarkan sertifikasi CPPOB nih sekarang. Karena 2023 sudah harus mandatori semuanya jalan. Lalu yang kedua, program manajemen risiko PMR, ini juga BPOM, ini juga mandatory regulation. Semua klausal di PMR dan di CPPOB ini mirip-mirip dengan HACCP dan FSSC sebenarnya. Tapi program manajemen risiko ini diperuntukkan untuk pangan-pangan sterilisasi komersil. Misalnya pangan-pangan yang berisiko sangat tinggi, misalnya kita makan sosis so nice, sosis cem yang siap santap, atau mungkin susu bayi, intinya yang resikonya sangat tinggi, sehingga ini perlu memiliki sertifikat PMR, diakui oleh PMR untuk dirilis sertifikatnya dan nomor registrasinya yang dinamakan sertifikat PMR program manajemen risiko. Nah, dua ini ada lagi yang lain ya, kita bicara soal NKV, mungkin ada lagi, mungkin nanti ke depan ada namanya SMKPO, dikeluarkan untuk gudang khusus oleh BPOM dan untuk NKV gudang. Bahkan yang terbaru sekarang akan ada registrasi produk asal hewan seperti ayam potong segala macam oleh dari Kementerian Pertanian. Jadi ini akan update terus. Jadi yang mana mandatory regulation ini harus kita penuhi Bapak Ibu. Dan yang untuk penerapan sistem manajemen keamanan pangan yang umum, yang sifatnya internasional, ini juga harus kita penuhi untuk brand value suatu perusahaan. Selanjutnya Pak Asep. Nah, ini kita bahas karena hari ini topiknya adalah FSSC 22000 yakin bisa. Jadi kita bahas sekilas mengenai bagaimana sih FSSC 22000. Jadi dulu sebelum mengenal FSSC 22000, orang akan mengenal ISO 22000 dan HACCP. Ini yang umum sekali. Tapi pada keberlanjutan ISO 20000 dan HACCP dianggap masih kurang mengcover beberapa skop untuk manajemen keamanan pangan. Diinisiasi oleh BSI, British Standard Institution,
dan CIAA, Confederation of the Food and Drink Industry in the European Union, dan beberapa retail-retail besar seperti industri besar Nestle, Unilever, Kraft, dan Danone. Mereka berkumpul lalu menyamakan persepsi apa yang dibutuhkan, apa yang kurang dari ISO 22000 dan HACCP, maka terbitlah kata-kata sertifikasi FSSC 20000 dan mereka mencoba mensubmit ke GFSI untuk diakui secara global. Jadi 2009 mereka memperkenalkan kepada GFSI dan 2010 FSSC di-approve oleh GFSI seperti itu. Next Pak Asep. Oke, ini kita bicara soal perbedaannya ya, perbedaan secara singkat saja. Jadi yang paling umum adalah kita mengetahui untuk menyusun FSSC bahkan HACCP terlebih dahulu orang biasanya industri sudah menerapkan GMP. GMP ini kalau di FSSC namanya PRP, ISO TS 20002. Nah, GMP kita mungkin sama-sama sudah familiar mengenai establishment, layout, utility, waste management, tools, cleaning, dan segala macamnya. Lalu di atas GMP kita kenal HACCP. Mustahil kita bisa mengimplementasikan HACCP kalau GMP-nya belum benar. Jadi 12 langkah 7 prinsip ini di dalamnya pasti mencakup GMP. Kita bicara untuk kelas yang lebih tinggi lagi ada ISO 20000 2018, sistem manajemen internal. Di ISO inilah mulai kita membicarakan keterlibatan manajemen di dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan. Kalau di HACCP biasanya hanya terfokus kepada proses produk saja. Tapi kalau ISO 20000 ini sudah mulai melibatkan manajemen ke dalamnya, bagaimana manajemen mengkoordinir suatu organisasi untuk merencanakan continuous improvement ke depan, bagaimana komitmen mereka, bagaimana semua komitmen itu dituangkan dalam kebijakan mutu dan visi misi, ini sudah tertuang di ISO 20000. Dan yang paling tinggi tingkatannya adalah FSSC 20000. Kenapa? Karena di dalam FSSC 20000 itu sebenarnya klausalnya adalah ISO 22000, ISO TS 20002, dan FSSC Additional Requirement. Di dalam ISO 20000 ini di klausal 8 membahas operasional, di dalam klausal itu membedah juga soal HACCP. Lalu apa bedanya FSSC dengan ISO 20000? Di dalam ISO 20000 ini belum gamblang membicarakan mengenai food fraud mitigation, food defense mitigation, allergen management, itu belum terlalu gamblang. Mengapa demikian? Karena menurut beberapa perusahaan retail besar tadi, mitigasi terhadap food fraud adalah pemalsuan pangan, food defense adalah mungkin tindakan bioterorisme, sabotase dalam pangan, itu penting untuk dimitigasi. Maka dari itu muncullah FSSC 20000 untuk mempertegas. Jadi kalau ditanya, bagaimana untuk memulai FSSC 20000? Jangan lupa, ISO TS 20002 adalah PRP atau GMP harus siap. Lalu yang kedua, HACCP-nya harus siap. Lalu yang ketiga, ISO 22000-nya juga harus siap. Kalau ISO 22000-nya harus siap, harusnya HACCP sudah oke, GMP-nya juga sudah oke. Oke, next Pak Asep. Ini seperti yang saya katakan tadi, FSSC 20000 isinya adalah ISO 20000 2018 ini terbaru, lalu ISO TS 20002 tentang prerequisite program atau biasa kita kenal dengan GMP lah pada umumnya, tapi di dalamnya nanti membahas soal purchase material dan segala macam. Lalu FSSC 20000 additional requirement. Ini juga additional requirement yang membahas banyak sekali kalau soal additional requirement. Salah satunya mungkin mengenai penggunaan logo dan segala macam. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Silakan Pak Asep. Oke, untuk ISO 22000 2018, ini mungkin jadi pertanyaan, kenapa mulai dari 4, tidak mulai dari 1? Ya, 1 pada umumnya seperti klausal-klausal pada umumnya, standar-standar lainnya, dia bicara soal scope, dia bicara soal definisi, dan lain-lain, tapi untuk langsung pada poin yang harus kita siapkan sebagai suatu organisasi, mulainya pada klausal 4. Sedikit, hanya 4-10, tapi setiap poin ini beranak, ya Bapak Ibu, banyak sekali. Yang pertama, mungkin saya akan bahas sekilas saja. Yang pertama mengenai konteks of the organization. Nah, konteks organisasi ini mulai ISO 20000 melibatkan manajemen.
untuk membawa manajemen peduli terhadap food safety management system. Di konteks of organization ini, ISO 20000 meminta manajemen untuk menganalisa, mengassessment isu eksternal internal apa yang terjadi, kebutuhan dan harapan apa yang dibutuhkan oleh pihak-pihak terkait untuk kita penuhi, satisfy mereka terhadap food safety management system kita. Seperti itu kurang lebih ya. Lalu yang kelima, leadership and commitment. Nah, ini juga klausel ini memaksa manajemen untuk komit. Leadership ini poinnya adalah manajemen dan untuk komit mengenai food safety policy yang mereka buat. Jadi komitmen itu harus tertuang, Bapak Ibu, dalam visi misi suatu perusahaan, dalam kebijakan mutu suatu perusahaan. Ini harus dimunculkan. Dan di klausel ini juga dibahas bagaimana cara manajemen mengkomunikasikan food safety policy ini. Lalu yang keenam adalah planning, nama klauselnya planning. Di sini banyak sekali. Jadi planning ini secara umum membahas mengenai risk and opportunity. Bagaimana risiko dan kemungkinan yang bisa dilakukan diambil oleh suatu tim, ya, suatu organisasi. Risk and opportunity ini biasanya membahas mengenai tadi isu eksternal internal yang diminta oleh ISO dibahas di klausel 4. Jadi ketika manajemen menetapkan konteks dari organisasi mereka, menetapkan isu-isu yang terjadi apa yang harus diupdate setiap tahun, dan kebutuhan dan harapan tiap pelanggan, tiap interested party yang lain, ini diplanningkan di klausel 6. Jadi dia mengakses, melakukan analisa mengenai isu eksternal internal terjadi itu apa. Lalu di situ dianalisa resiko dan kesempatannya. Resikonya apa yang harus ditanggulangi. Misal kita bicara mengenai isu eksternal. Kita ambil isu eksternal misalnya dari interested party-nya BPOM. BPOM meminta kita untuk terus update mengenai perkembangan regulasi, terus mendaftarkan produk-produk terbaru kita. Maka itu masuk ke dalam kategori risk. Dari itu, nanti perusahaan harus mengidentifikasi dan menganalisa. Ini dampaknya apa kalau kita tidak melaporkan atau mendaftarkan produk kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Corrective action-nya apa? Tindakannya apa? Setiap tahun ini harus direview. Apakah corrective action-nya tadi berhasil untuk menurunkan resiko dari interested party BPOM tadi. Seperti itu kurang lebihnya ya. Lalu untuk planning juga ada membahas mengenai planning of change, management of change. Bagaimana sih kalau ada perubahan? Bagaimana kalau ada perubahan food safety team? Bagaimana kalau ada perubahan spesifikasi? Ini juga harus dibahas di planning. Dan semuanya itu harus sampai kepada level tertinggi manajemen representatif, yang di FSSC, di ISO dikatakan manajemen representatif, tapi nanti di FSSC itu dikenalnya dengan food safety team leader. Yang selanjutnya adalah support ya. Klausel 7. Support ini berbicara mengenai sumber daya, resource lah, people, environment, infrastruktur, dan segala macam. Maksudnya apa? Di support ini maupun eksternal dan internal, ini harus terukur lah, atau mungkin memiliki kompetensi yang baik. Misalnya orang itu harus terlatih, ada trainingnya, mereka bisa membuktikan bahwa orang yang terlibat dalam tim yang menangani ISO ini, di dalam tim food safety ini, orang-orang yang memiliki kompetensi yang bagus. Kalau eksternalnya juga sama, misalnya kita melakukan kalibrasi keluar, badan kalibrasinya tersebut apakah sudah terakreditasi atau belum. Apakah kita menggunakan jasa orang luar, misalnya lab, segala macam. Nah, jasa eksternal, support eksternal ini juga harus memiliki kompetensi yang diakui oleh ISO, ya, ISO 22000. Dan juga harus terkontrol. Maksudnya apa? Kontrol ini bisa kita bekerja sama dengan provider eksternal. Kontrol ini kita harus melakukan analisa penilaian mungkin setiap tahun, kita lakukan penilaian mengenai eksternal support ini, bagaimana penilaian mereka setiap tahun, apakah boleh kita pertahankan untuk kita perpanjang kontraknya tahun ke depan. Biasanya support eksternal ini banyak sekali mengenai jasa ya, bisa pest control, bisa material, dan lain-lain. Tapi tidak spesifik berbicara mengenai purchase material. Selain itu, selain awareness, kompetensi, komunikasi, dan lain-lain, semuanya itu dibahas di klausel 7 support ini ya. Lalu selanjutnya, klausel 8. Ini yang paling berat nih sebenarnya dalam ISO. Operation. Operation ini di dalamnya ada PRP, ada GMP, di dalamnya ada emergency, ada mengenai traceability, dan yang paling mungkin familiar ada HACCP. Jadi HACCP ini dibahas di ISO di klausel 8. Kalau PRP ya kaitannya sama GMP lah. Bagaimana sih pabrik GMP-nya? Biasanya kalau audit ini bakal ditekankan sekali sama auditor. Bagaimana sih GMP-nya?
apakah bisa terpenuhi atau tidak. Lalu bagaimana suatu perusahaan melakukan traceability system terhadap suatu mungkin kegagalan dari proses produksi atau mungkin dari komplain customer, bagaimana sih traceability systemnya? Apakah punya timnya? Apakah timnya terlatih? Apakah sering melakukan simulasi traceability? Seperti itu. Lalu bagaimana emergency preparedness dan respons terhadap emergency? Ini semua berkaitan dengan operation. Emergency ini biasa kita kenal begini, misalnya kalau K3 itu ada cegah tanggap darurat seperti itu. Bagaimana sih kalau ada gempa, simulasinya apakah dilakukan? Apakah timnya tersertifikasi? Apakah ketua timnya terlatih seperti itu, memiliki kompetensi yang bagus? Tapi bedanya dengan ketiga, ISO 20018 ini, meskipun ada tindakan pencegahan terhadap respon terhadap emergency, kaitan ujungnya harus tetap ke food safety, Bapak Ibu. Nah ini mungkin yang sering salah dalam penerapan tindakan terhadap keadaan darurat. Maksudnya kalau biasanya auditor menanyakan bagaimana mengenai tindakan cegah tanggap darurat, yang disodorkan itu lebih kepada tanggap darurat K3, misalnya gempa, lalu orang-orangnya kemana, alarm berbunyi, segala macamnya, simulasinya ada. Tapi yang diinginkan oleh ISO 20000, dampak akhirnya ke produk seperti apa? Jangan hanya ke K3-nya saja, tapi ke food safety-nya. Nah, ini mungkin yang suka nanti keliru nih sebagai aplikasi, karena memang mirip-mirip dengan K3, tapi ujungnya harus ada kepada food safety produk tersebut. Yang ketiga adalah hazard control. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu sudah familiar. Ini terus pasti akan dibedah Bapak Ibu, dari mulai deskripsi produk, dari mungkin mulai verifikasi alur, sampai decision tree, penetapan CCP, sampai ke verifikasi. Di HACCP ini juga dia akan bedah sama lah seperti audit HACCP sebelumnya. Atau mungkin ada supplier-supplier di sini yang mensuplai ayam ke KFC atau ke Pizza Hut, pasti mereka juga mau audit mengenai HACCP ini fokus, meskipun mereka menggunakan standar lain yang diakui oleh GFSA juga. Sampai dari karakteristik material, pokoknya sampai penentuan CCP, sampai cara tindakan korektif untuk mengatasi suatu hal apabila keluar dari CCP, tindakan kontrol verifikasinya seperti apa, sampai ke intended use. Intended use biasanya sih juga tertuang di dalam deskripsi produk di HACCP. Oke, jadi jangan lupa, ya saya bicara secara gamblingnya saja, secara gamblang bahwa harus ada deskripsi, alur, itu lengkap Bapak Ibu. Nanti kalau mungkin belum tahu, harus ikut training HACCP dulu. Ya, jadi jangan loncat, karena tadi dalam piramida tadi kita nggak bisa loncat ke ISO 20000, apalagi ke FSSC kalau HACCP-nya kita belum menguasai. Lalu yang selanjutnya ada performance evaluation. Nah, ini umum juga nih dilakukan. Biasanya ada audit kan untuk mengevaluasi. Ada internal audit, ada GMP patrol, mungkin ada audit program yang lain, lalu ada review-review. Biasanya yang paling tinggi puncaknya adalah manajemen review. Dari semua program yang dilakukan oleh tim untuk memenuhi konteks organisasi, untuk memenuhi operation, itu nanti direview. Direview dan hasil reviewnya nanti disampaikan ke pihak manajemen di dalam manajemen review. Lalu yang terakhir adalah update of food safety management system. Ini juga diminta mengenai continuous improvement. Jangan sampai stuck begitu saja. Jadi ISO 20000 juga meminta Bapak Ibu untuk menerapkan continuous improvement. Apa sih yang harus kita lakukan lagi untuk update food safety management system? Itu secara singkat 4-10 Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang bertanyakan di sesi selanjutnya saja. Next Pak Asep. Ya, sekarang kita bicara mengenai ISO TS 20002 nih. ISO TS 20002 adalah persyaratan lain yang ditambahkan ke dalam FSSC di luar ISO 20000 2018 yang terbaru ya. Ini memang orang kenalnya dengan PRP Bapak Ibu. Karena ini membahas mengenai construction, mengenai building, mengenai requirement, mengenai general requirement, mengenai utility, mengenai limbah, yang mengenai cleaning dan sanitasi, maintenance. Nah, di sini juga uniknya di sini membahas mengenai measure for prevention of cross contamination. Maksudnya kontaminasi benda asing ini bagaimana sih kita ngukurnya gitu. Di sini diatur. Jadi kalau lab nih, ini dibutuhin banget di sini karena dia akan tanya soal hasil labnya, swabnya bagaimana, alergennya bagaimana, lalu untuk tindakan koreksinya apa. Nah, itu juga ditanya di poin ini untuk mencegah kontaminasi silang. Lalu cleaning and sanitizing-nya juga dibahas. Lalu mengenai pest control-nya juga dibahas di ISO TS 20002 ini ya. Lalu untuk proses rework,
Kalau GMP pasti tidak bahas reward, tapi kalau PRP dia bahas reward. Kalau ada reward bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Dan prosedurnya seperti apa? Reward produk A berapa lama mulainya? Jadinya nanti produk apa? Ini juga harus teridentifikasi dengan jelas. Nah, untuk tadi personal hygiene ini mirip-mirip ya, sebelum reward tadi. Personal hygiene ini mirip-mirip dengan GMP pada umumnya. Tapi di sini harus sangat detail. Kita bicara soal personal hygiene, pasti kaitannya dengan training. Begitu juga dengan cleaning. Kaitannya dengan cleaning, pasti kaitannya nanti ada trainingnya juga. Udah di training belum orangnya soal bagaimana melakukan kebersihan yang baik. Lalu agent-agent yang digunakan, chemical agent yang digunakan itu sudah terdaftar semua di NSF atau belum. Jadi semuanya lengkap sekali ya, MSDS-nya mana, segala macamnya harus ada. Nah itu mungkin ya kalau di GMP kita nggak bahas itu. GMP itu mirip-mirip dengan bahasan secara umum saja. Lalu yang selanjutnya adalah warehousing. Ya, warehousing pada umumnya dia bahas soal FIFO, bahas soal monitoring kalau datang produk, penyimpanannya seperti apa, pengirimannya seperti apa. Itu juga dibahas di warehousing. Ya, ini pada umumnya mungkin Bapak-Bapak Ibu tahu juga. Lalu product information and consumer awareness ini membahas mengenai bagaimana sih produk ini diinformasikan kepada konsumen seperti itu. Nah, konsumen menginginkan suatu edukasi dari label yang kita sampaikan. Dan ini juga Bapak Ibu diatur di CPPOB, diatur di PMR BPOM. Jadi sebenarnya ini juga menopang dan mendukung ya, program pemerintah. Bahkan pengalaman saya di perusahaan saya kemarin kita mau ekspor produk ke Singapura. Lalu saya bertemu dengan SFA, ya, Singapore Food Agency, seperti BPOM-nya kita. Bahkan mereka sangat menekankan hal ini. Menekankan mengenai consumer awareness ini ya. Bagaimana sih konsumen diberitahukan informasi mengenai produknya seperti itu. Apakah alergennya ada, informasi nilai gizinya seperti apa, bahkan ke serving suggestion mereka juga sangat kritis hal ini. Nah ini juga harus Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ikutkan di dalam program Bapak Ibu. Biasanya sih ada di R&D biasanya atau di NPD lah. Lalu selanjutnya adalah food defense. Nah, ini kan tadi tidak ada di ISO mengenai food defense. Food defense ini kita bicara mengenai bagaimana sih suatu organisasi bisa melakukan tindakan mitigasi terhadap dugaan-dugaan sabotase di dalam produk kita. Sabotase ini sangat mungkin terjadi, Bapak Ibu. Kita bicara mengenai, ya misalnya saya contoh lah, suatu karyawan kurang puas dengan apa yang diberikan, lalu mereka melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan begitu, misalnya di dalam produk dimasukkan sesuatu mungkin nanti bisa mencemarkan nama baik dari brand, nama baik dari perusahaan, yang bisa menyebabkan terhentinya produksi, bisa menyebabkan gangguan kepada food safety manajemen kita, sistem kita. Nah ini juga dibahas di ISO-TS ini. Jadi mengenai food defense, bioterorisme ini, tindakan-tindakan sabotase, vandalisme, atau mungkin terorisme mungkin, ini harus menerapkan tindakan perlindungan secara proporsional. Untuk food defense ini, biasanya suatu organisasi punya program sendiri. Biasanya programnya namanya TASAP, Treat Assessment, untuk bagaimana sih kita melakukan assessment atau analisa mengenai bahaya-bahaya yang mungkin bisa menyebabkan sabotase kepada sistem kita. Biasanya bahaya ini kita assessnya mungkin dari pintu masuk, dari locker, dari mungkin sampai ke line produksi. Jadi nanti ada juga tindakan koreksi terhadap food defense yang kita lakukan ini. Misal di area pintu masuk, kemungkinannya apa sabotase yang terjadi di sana? Lalu apa tindakan kita? Mungkin kita masih CCTV sekian. Nanti hasil akhirnya apa dan kemungkinan yang bisa terjadi lagi apa? Nanti kita akan pakai matriks yang dikaitkan dengan keparahan, severity, dan probability. Mirip seperti matriks yang pada umumnya lah. Bagaimana keparahannya? Apakah keparahannya berdampak kepada kontinuitas produksi atau tidak? Apakah keparahannya kalau sabotase di area ini terjadi berdampak kepada kerusakan brand atau tidak? Nah, itu nanti Bapak Ibu analisa. Jadi kalau mau training ini, Bapak Ibu nanti terpisah. Ya, training ini nanti kaitannya dengan FSSC itu ada training harus terpisah lagi, training food defense seperti apa, training food fraud seperti apa. Jadi benar-benar siap timnya dalam menyusun dokumen nanti.
Ini kalau di samping sini Bapak Ibu bisa bisa lihat ya. Jadi ISO TS 22000 ini banyak sekali. Ada yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau yang 1 2009, 2 2013, 3 2011. Nah, ini part-partnya mengatur tentang apa saja sih yang harus kita fokuskan. Jadi kalau yang 2009 part 1 mengenai food manufacturing, part 2 catering, part 3 farming. Nah, ini sampai part 6 mengenai feed dan animal food production. Jadi sangat banyak ya Bapak Ibu. Tapi untuk ISO TS yang kita pakai, yang kita gunakan biasanya sih yang part 1 ya untuk food manufacturing. Kalau Ibu nanti di catering, mungkin Ibu harus pakai yang part 2. Kalau Ibu di packaging, mungkin yang part 4. Ya, banyak sekali, nanti kita bisa kombinasikan. Selanjutnya, Pak Asep. Nah, ini yang mengenai additional requirement. Di sini sih sebenarnya hampir seperti ada klausel yang sebenarnya sudah dibahas di klausel-klausel sebelumnya. Tapi intinya ketika dibahas lagi, maka akan lebih detail lagi. Di PRP tadi, ISO 22000 itu sudah membahas sedikit mengenai management of service and purchase material. Di ISO 22000 tadi juga membahas mengenai ini, tapi masuknya ke dalam klausel support eksternal mungkin provider. Nah, di sini dibahas lagi Bapak Ibu. Jadi untuk purchase material ini benar-benar harus sangat jelas. Bagaimana sih materi ini bisa dikatakan boleh dipurchase? Awalnya seperti apa? Mungkin ada audit internal dulu, audit eksternal dulu, audit supplier dulu, sampai akhirnya timbul rekomendasi pembelian, sampai pada akhirnya keluar rekomendasi boleh dibeli. Sehingga apa yang dibeli oleh purchase department itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara persepsi. Bukan hanya material saja, manajemen of service-nya ini bisa terhadap yang lain, misalnya lab yang digunakan, lab eksternal yang digunakan, lab kalibrasi yang digunakan, jasa yang digunakan. Misalnya, suatu industri menggunakan jasa laundry. Nah, jasa laundry-nya ini juga harus diaudit, Bapak Ibu. Jadi diaudit jasa laundry-nya ini, apakah tempat cleaning-nya itu bagus, semuanya rapi, gitu, meminimalisir dari kontaminasi benda asing. Apakah mereka jangan-jangan mereka pakai pewangi nih, sampai sedetail itu. Bapak Ibu ya. Lalu yang selanjutnya product labeling itu sama seperti tadi, yang customer awareness dan product identification. Lalu ada food defense. Food defense tadi dibahas di ISO 22000 ya, dibahas food defense untuk food manufacturing yang 2021 yang part 1. Lalu selanjutnya food fraud mitigation. Nah, ini yang tadi tidak dibahas ya. Food fraud mitigation ini dibahas di additional requirement. Food fraud ini intinya bagaimana sih kita mencegah pemalsuan pangan, kerentanan penipuan makanan untuk mengidentifikasi dan menilai potensi kerentanan. Lalu kita harus mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah mitigasi untuk kerentanan yang signifikan. Biasanya Bapak Ibu, nanti Ibu harus training sendiri ya, bagaimana apa sih food defense, bagaimana menyusun program food defense. Tapi program ini berbicara mayoritas mengenai bahan baku Bapak Ibu. Bahan baku yang kita beli, apakah ada kemungkinan dilakukannya pemalsuan bahan baku yang nanti akan berdampak kepada pemalsuan produk akhir kita. Kalau dulu sih, kalau di TV kan kita suka nonton misalnya investigasi jual susu, ternyata susunya dicampur santan. Kita mungkin saat itu nonton, wah pedagang kecil nih kayak gini nih mainnya. Jangan salah, ternyata mengapa food fraud ini muncul? Karena kemungkinan itu ada di level-level tinggi. Makanya food fraud ini dibutuhkan sekali mitigasinya oleh suatu perusahaan. Lalu selanjutnya adalah logo use. Nah, logo use ini juga menarik juga sih. Bagaimana sih FSSC mengatur di mana sih saya bolehnya pakai logo? Apakah boleh logo ini saya cantumkan di label atau tidak? Kalau apakah boleh label ini saya cantumkan di dokumen saya? Nah, ini diatur nih Bapak Ibu. Jadi tidak sembarangan kalau kita mau cantumkan logo FSSC 22000 di produk kita atau mungkin di dokumen industri kita. Lalu ada manajemen of allergen, sama manajemen of allergen tadi ada di ISO ya, mengenai bagaimana kita mencegah cross contamination. Tapi di sini dibahas betul bagaimana sih kita menilai alergen yang masuk. Penilaian risiko dari sumber potensial kontaminasi yang dari alergen ini seperti apa. Dan ini dibahas dari gudang. Nah, kalau yang tadi dibahasnya kan bagaimana lab membuktikan bahwa tidak ada kontaminasi alergen. Bisa dari swab alergen untuk mengetahui apakah masih ada sisa protein di sana atau tidak. Nah, tapi kalau di manajemen of alergen ini sangat detail. Bagaimana dari purchase sendiri dari awal membeli bahan baku ini sudah teridentifikasi alergennya.
Lalu ke bagian departemen PPIC, planning, bagaimana dia memplanningkan suatu kelas produksi, itu juga sudah jelas. Yang dia planningkan mungkin yang alergennya terakhir. Jadi urutannya mungkin planning ada alergen sedikit, alergen agak banyak, lalu alergen yang nanti terakhirnya itu lebih nggak ada lagi. Jadi paling kecil adalah awalnya bersih dulu, biar nggak capek-capek ngebersihinnya. Lalu nanti ada alergennya, dan terakhir baru cleaning alergen. Jadi suatu sistem tadi benar-benar sangat kompleks ya untuk alergen ini. Karena untuk FSSC yang di Eropa, mereka sangat concern sekali Bapak Ibu mengenai alergen. Kalau kita bicara mengenai mikro, mungkin ada batasnya. Even salmonella minus negatifnya per 25 gram loh. Gitu loh. Jadi mungkin kalau per 1 gram beda lagi. Nah, tapi kalau alergen ini benar-benar harus tidak ada. Bahkan satuan ppm itu udah sangat kecil, tapi itu bisa berdampak kepada orang. Makanya manajemen alergen di additional requirement ini sangat dibahas dengan detail. Sampai nanti finish good-nya Bapak Ibu. Jadi dari gudang yang tadi sudah dari purchase sudah diidentifikasi, dari rekomendasi pembelian sudah diidentifikasi, dari planning produksi sudah diidentifikasi, dari penyimpanan diidentifikasi, proses produksinya juga tidak dicampur, sudah diidentifikasi, sampai nanti ke penyimpanan finish good, produk akhir. Ini juga sudah dicampur. Bahkan di label sudah terstep juga kan saat ini, apa saja sih kandungan alergennya. Bahkan ada yang may contain juga, yang mungkin ada alergen di sana. Lalu storage and warehouse, ini sama ya seperti yang tadi sebelumnya sudah dibahas di RCTS juga, dia bahas tentang FIFO, bagaimana sih menentukan waktu pengiriman, bagaimana mengatur proses pengiriman supaya FIFO, supaya FIFO, bagaimana cara monitoring suhunya, pengirimannya apabila memang pengiriman tersebut dibutuhkan standar suhu khusus, ini juga dibicarakan di storage and warehouse. Termasuk mungkin nanti RH juga bicara di situ. Lalu yang selanjutnya hazard control, ini sama ya Bapak Ibu, seperti tadi ada di ISO juga, ada di ISO TS juga, diulang lagi. Lalu ada PRP verification, biasanya ini kalau verifikasi Bapak Ibu ya bicara mengenai GMP patrol nih, biasanya patrol GMP atau audit GMP, audit internal GMP. Dia memverifikasi apakah PRP-nya sudah berjalan dengan baik atau tidak. Nah, lalu yang beda dari ISO 22000 adalah product development. Jadi bagaimana sih suatu produk apabila mulai produk baru sampai rilis produk, itu alurnya seperti apa Bapak Ibu? Dan apakah di situ sudah mempertimbangkan kaidah-kaidah food safety dalam penyusunan produk development yang baru? Itu untuk additional requirement ya Bapak Ibu. Next, Pak Asep. Oke, ini saya resume-nya recap seperti ini. Perbedaan FSC 22000 dengan sistem keamanan lainnya terletak pada keketatan pemeriksaan dan jumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Nah, yang kedua, sistem keamanan lainnya seperti HACCP itu terfokus hanya pada proses keamanan pembuatan produk. Sementara FSSC terdapat serangkaian persyaratan untuk menguji komitmen perusahaan, dalam hal ini manajemen, dalam menjaga keamanan pangan hingga mitigasi terhadap upaya pemalsuan produk dan tindakan bioterorisme. Itu perbedaan yang sangat signifikan. Dan yang paling penting, FSSC 22000 ini diakui oleh GFSI. Banyak sih yang diakui oleh GFSI, ada BRC dan segala macam. Tapi kalau ISO 22000 ini tidak diakui ya oleh GFSI. Selanjutnya Pak. Nah, ini mungkin saya singkat. Apa sih yang harus dipersiapkan kalau saya mau sertifikasi FSSC 22000? Nah, ini sih pengalaman saya Bapak Ibu ya. Untuk mulai mau sertifikasi, kita harus punya manajemen dulu. Manajemen atau penanggung jawab bisnis kita nih, yang mau terlibat dan komit terhadap food safety. Gitu. Jangan sampai kita sudah capek-capek nih bicara mengenai food safety, tapi manajemen kita nggak mau tahu. Ini nggak bisa, karena FSSC dalam ISO-nya itu mengatur hal ini. Manajemen harus terlibat. Dalam ISO istilahnya manajemen representatif ya. Atau mungkin nanti di FSSC istilahnya perwakilan manajemen itu adalah food safety team leader. Dia harus terlibat. Kaitannya tadi dengan klausul 4, 5, dan 6 mengenai konteks organisasi, mengenai food safety policy, mereka harus terlibat dalam hal itu. Lalu yang kedua, kita harus punya food safety team. Kalau manajemen sudah oke, kita peduli, kita mau ikut terlibat dalam food safety system, kita harus punya food safety team, Bapak Ibu. Food safety team ini banyak sekali. Kita bisa food safety ini kaitannya dengan food safety team leader. Jadi kita harus punya namanya food safety team leader. Bagaimana sih food safety team leader mengkoordinir semua timnya?
Biasanya facility leader ini akan mengkoordinir yang lain untuk berhubungan dengan pihak manajemen. Lalu yang kedua, memiliki internal audit koordinator. Lead auditor ini dibutuhkan Bapak Ibu. Biasanya lead auditor ini harus tersertifikasi minimal karena dia lead auditor internal minimal ISO 19011 untuk menjadi internal lead auditor. Harus punya nih, karena semua program kita tadi harus direview. Kalau ini nggak punya, nanti kita bingung. Program kita tadi, bagaimana kita tahu berkelanjutannya per tahun itu apakah konsisten, apakah ada perubahan atau tidak. Nah, ini harus diverifikasi oleh internal audit. Lalu yang kedua, kita harus menyusun program Bapak Ibu. Tadi yang pertama program HACCP, ini sudah punya HACCP. Kita harus menyusun juga program VACCP dan TACCP. VACCP ini tadi adalah food fraud. TACCP ini ada threat assessment, critical control point ini terkait dengan food defense, terkait dengan sabotase. Nah, HACCP, VACCP, TACCP ini program yang kita harus punya nih, udah baku pasti akan ditanyakan nih. Jadi kalau VACCP, bagaimana sih program Bapak Ibu untuk mencegah pemalsuan pangan? Kalau TACCP, bagaimana sih program Bapak Ibu untuk mencegah sabotase dalam pangan, bioterorisme dalam pangan? Ini harus ada programnya sendiri dan harus punya dokumen manualnya sendiri Bapak Ibu. Dan dokumen manual ini harus memiliki ketua, mungkin anggota, dan jangan lupa semua orang yang terlibat ke dalam food safety team, mau dia di dalam anggota program kecil atau besar, dia harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya. Oke, jadi dalam food safety team ini kan terlibat dalam beberapa lingkup departemen. Nggak mungkin departemen PDQC saja, departemen quality control saja, tidak mungkin. Ini harus dicakup oleh semua departemen. Tapi apakah departemen, misalnya kita bisa engineering mengerti mengenai TACCP, mungkin tidak akan sepaham departemen QC yang sering ikut training, departemen QA yang sering ikut training. Maka dari itu, orang-orang yang terlibat dalam keanggotaan program-program ini, terlibat dalam food safety team ini, harus terlatih. Biasanya, ini saya sharing saja, auditor akan mengecek, mana nih SK penunjukan timnya. Nah, SK penunjukan timnya ini misalnya ada 12 orang, namanya si A, si B, ini akan dilihat juga, mana nih sertifikat trainingnya, dicocokkan. Jangan sampai orang yang terdaftar di dalam SK, malah orang yang belum ikutin training. Ini kan maka akan terjadi misleading. Nggak mungkin dong orang dia nggak paham, kok dia bisa terlibat dalam penyusunan dokumen, kok dia bisa terlibat dalam penentuan mitigation plan. Nah, ini akan jadi pertanyaan auditor nih nanti. Jadi Bapak Ibu, nanti dalam penentuan, siapa sih tim kita, bagaimana program ini, pastikan mereka sudah terlatih dan kompetensinya tidak oke. Lalu ada pengendali dokumen ya di sisi, ini Bapak Ibu juga kenal lah ini, admin dokumen lah mungkin orang bicaranya, tapi bahasanya biasanya dokumen control center ya, dokumen-dokumen umum, dokumen-dokumen pusat sampai ke dokumen-dokumen departemen kecil itu harus terkendali. Mana dokumen yang master, mana dokumen yang boleh diberikan, mana dokumen yang boleh diberikan antar departemen tapi tidak boleh dikopi keluar. Ini harus terstep dengan jelas, ada capnya, ada stempelnya dan segala macam. Lalu selanjutnya traceability team nih Bapak Ibu. Traceability tadi diminta di ISO 2022 ya. Nah, traceability team ini tidak semua orang bisa melakukan traceability. Biasanya adalah kaitannya dengan produksi, quality, segala macam. Misalnya kaitannya dengan food safety case di luar, maka traceability team ini sangat dibutuhkan perannya. Lagi-lagi Bapak Ibu, tim yang terlibat dalam traceability harus kompeten. Bagaimana kita bisa mengetahui dia kompeten atau tidak? Yakni dengan training dan dengan evaluasi setelah trainingnya, dengan simulasi-simulasi traceability yang dilakukannya. Dan lain-lain Bapak Ibu, banyak lagi tim-tim yang lainnya. Ada tim tanggap darurat, emergency tadi ya, ada tim mungkin forensic material control, banyak lagi Bapak Ibu. Tapi intinya semua tim tadi kaitannya tujuannya sama, untuk mencegah terjadinya pemalsuan pangan, sabotase pangan, atau mungkin pelanggaran terhadap food safety system yang kita aplikasikan di pabrik. Semua itu mungkin tidak bisa kalau tidak dirinci dalam program-program kecil. Nah, program-program kecil ini yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu. Bagaimana sih kita membentuk ini? Orangnya siapa? Apakah dalam sumber daya kita memadai? Balik kita di klausel ISO 2000 ya, klausel resource. Apakah people yang memadai atau tidak? Nah, ini juga Bapak Ibu harus pikirkan. Selanjutnya Pak Asad. Oke, lalu yang selanjutnya training system ya. Ini tadi yang kita harus kaitannya dengan source tadi dengan Bapak anggota timnya. Anggota timnya jadi kan harus terlatih nih, harus kompeten. Maka training sistemnya harus jelas.
bagaimana sih efektivitas dan kontinuitas training sistem kita. Bagaimana sih kita melakukan evaluasi terhadap rencana training yang dilakukan. Training ini kita tidak bicara mengenai food safety saja, biasanya sih Departemen HRD, Human Capital, Personalia, ini sudah rutin ya, memang mereka ada. Nah, itu disisipkan materi di situ mengenai food safety. Lalu bagaimana teknik audit? Nah, teknik audit ini tadi makanya dibutuhkan seorang lead auditor untuk menentukan, merumuskan teknik audit yang disesuaikan dengan program yang ada. Kita tidak bisa memaksakan mencontek misalnya teknik audit, program audit dari perusahaan lain, nggak bisa Bapak Ibu. Kita harus melihat juga perusahaan kita seperti apa kondisinya. Makanya rata-rata auditor ini kalau kita tanya, harusnya gimana sih Bu? Pak, mereka pasti akan bilang, disesuaikan saja dengan organisasi Bapak. Seperti itu. Nah, makanya kita harus benar-benar paham nih, mulai organisasi kita seperti apa. Lalu sistem dokumentasi, tadi saya katakan, di sisi ini harus jelas. Pengendalian dokumennya harus jelas. Siapa orangnya? Lalu sistem pengendalian dokumennya bagaimana? Kalau saya pengen bikin dokumen baru, itu seperti apa sih caranya? Apakah saya harus lapor dulu? Lalu saya bikin form, lalu saya bikin draftnya, lalu disetujui oleh manajer dulu, lalu terakhir disetujui oleh safety team leader. Seperti apa alurnya? Sistem dokumentasinya harus jelas. Bahkan sampai ke format dokumen. Dari format dokumen sampai bagaimana saya ingin merumuskan dokumen baru, bagaimana caranya agar dokumen itu rilis, bagaimana caranya agar dokumen itu bisa disubmit ke beberapa orang, sampai ke beberapa departemen. Lalu yang kelima, harus mensosialisasikan sistem dan dokumen tadi. Kalau sistem kita bikin sendiri, tidak disosialisasikan, kita akan berat Bapak Ibu. Makanya mengenai establishment food safety policy itu juga dibutuhkan, dibahas di ISO 20000 tadi, bagaimana sistem ini disosialisasikan kepada orang yang melaksanakannya, sampai ke tingkat worker, sampai ke tingkat pekerja. Jangan hanya sampai kepada tim food safety-nya saja, tapi bagaimana suatu sistem yang dikelola oleh kita bersama, suatu sistem ini bisa diterapkan sampai ke level worker, begitu Bapak Ibu. Kaitannya nanti kita akan bicara lebih banyak mengenai food safety culture, Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara mengenai food safety culture, pasti bagaimana sih budaya food safety ini diterapkan sampai ke level paling bawah. Kalau kita bicara level food safety team, wah mereka pasti akan bisa jawabnya. Tapi kalau polisinya ini yang dipertanyakan oleh auditor berarti seperti itu. Lalu kita harus melakukan penerapan sistem dulu nih untuk mencari gap dengan audit dan review. Nanti kan ketahuan, oh kita kurangnya segini, kita kurangnya segini. Bagaimana kita melengkapinya? Apa yang kita susun dulu? Ketika itu sudah lengkap, kita jalankan, penuhi, dan kita konsisten, dan kita mulai yakin, baru kita bisa mengajukan sertifikasi ke badan sertifikasi. Certification bodies ini udah banyak Bapak Ibu ya. Banyak sekali, kita bisa searching di internet, bahkan mungkin dari teman-teman sejawat juga pasti bisa memberikan rekomendasi, mungkin nanti Pak Asep juga bisa sharing, mungkin Smartway bisa juga, saya tidak tahu. Intinya kalau ingin sertifikasi, harus disertifikasi oleh badan sertifikasi yang diakui ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya Pak. Oke, itu mungkin apa yang harus kita lakukan kalau secara simpelnya lah untuk menuju FSSC 22000. Tantangannya ini pengalaman saya pribadi. Bagaimana sih untuk konsisten mengimplementasikan FSSC 22000? Tantangan yang paling berat adalah yang pertama penurunan motivasi Bapak Ibu. Karena kita tidak pungkiri, nanti orangnya yang melakukan ini juga punya pekerjaan lain rutinnya. Jadi kalau dia sudah terjadi penurunan motivasi untuk FSSC 22000 untuk menerapkan food safety management system, nanti ujung-ujungnya akan ogah-ogahan. Ini dampaknya nanti kepada inkonsistensi. Misal, bulan ini ada audit patrol nih untuk PRP. Bulan depan udah mulai akhir-akhir bulan. Bulan depannya lagi udah mulai nggak ada, udah mulai nggak konsisten. Nah ini yang akan ditakutkan tantangan food safety. Dan ini terjadi Bapak Ibu. Karena mungkin orangnya akan ya ngapain sih saya seperti ini saja, yang dilakukan seperti ini saja, sedangkan pekerjaan lain juga sudah banyak seperti itu. Dampaknya lagi nanti akan parah adalah 4L yang terkenal banget, lo lagi. Ketika meeting review misalnya orangnya ini lagi. Ketika kita audit internal, auditinya ini lagi. Jadi nanti auditornya juga akan demotivated. Saya mau audit, orangnya seperti ini. Tidak ada timbal balik. Orangnya ini saja. Lama-lama kan orang hilang seleksi alam. Nanti orangnya
ini lagi, ini lagi. Nah ini yang menjadi tantangan sangat berat efisiensi, karena mungkin ya terkadang SDM-nya di suatu perusahaan ini mungkin memang sedikit, udah sedikit ditambah beban banyak ya, dan kerjaan harian yang sudah banyak pasti nanti akan sangat berat. Lalu tidak ada penghargaan dari manajemen. Nah ini benar-benar terasa. Kalau manajemen tadi, oke, saya komit mau terlibat di dalam food safety management system, tapi hanya itu saja. Timnya bekerja keras, mendapatkan sertifikasi dari mungkin kasih buyer segala macam, tapi tidak ada penghargaan dari manajemen. Manajemen menganggapnya ya udah kan emang harus food safety seperti itu. Nah ini yang berat dirasakan oleh tim food safety-nya nanti. Food safety tim ini harus mendapatkan reward khusus dari manajemen. Supaya apa? Supaya menjawab klausul terakhir dari FSCC tadi mengenai continuous improvement. Kalau tidak ada penghargaan, continuous improvement kita apa gitu? Motivasi sudah turun, konsistensi sudah tidak. Orangnya juga sudah itu aja. Jadi continuous improvement-nya juga akan sangat minim. Kenapa? Karena orang yang membantu sumbangsi pikiran sudah tidak ada. Konsistensinya sudah tidak ada. Motivasinya sudah turun, udah nggak dihargai, tidak dapat reward, orangnya juga itu lagi. Jadi dampaknya dalam penerapan FSCC ini menurut saya cukup berat ya, cukup terasa. Nanti bisa menggoyahkan struktur-struktur yang tadi kita bicara piramid tadi. Kalau kita bicara FSCC mungkin fondasinya PRP-nya, lalu tiangnya hasap, itu mungkin bisa goyang gitu. Kalau 4 tantangan ini bisa terjadi ya, kita coba hindari lah. Mungkin yang bisa kita lakukan adalah jangan sampai demotivated Bapak Ibu. Kita bisa mencegah demotivated dengan mungkin ikut training, baca-baca artikel lagi, ternyata ada hal baru. Nah, hal baru ini harus kita sampaikan kepada orang-orang yang lain agar mereka kembali tertarik. Jadi orangnya nanti nggak lu lagi. Dan kalau ada hal yang baru itu akan berdampak kepada food safety system, kaitannya nanti berdampak kepada perusahaan secara lebih besar lagi. Nanti manajemen mungkin bisa memberikan penghargaan dari situ. Dan mungkin memang ada juga sih manajemen yang dari awal memang care betul dengan food safety management system sehingga manajemennya akan memberikan reward khusus. Bahkan mungkin ada perusahaan yang punya departemen khusus untuk improvement, continuous improvement selanjutnya. Ada perusahaan yang mereka bikin departemen khusus. Otomatis kan itu ada reward sendiri. Nah, itu dari pengalaman saya, mungkin kalau Ibu Bapak ada pertanyaan lain mengenai challenge-nya atau sharing mengenai challenge yang mungkin ada sudah menerapkan FSCC 20.000, itu boleh di-sharing Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya Pak Asyad. Ya, ini ya, FSCC 20.000 ini pasti. Kita pasti bisa. Asal tadi ya Bapak Ibu, kita benar-benar jelas tujuan dan target kita, lalu kita harus satu pemikiran dengan manajemen. Kalau itu sudah bisa sama pikiran dulu deh, nanti baru kita bisa melangkah terus sampai the road to success is always under construction. Oke, terima kasih Pak Asep atas waktunya. Mungkin boleh kalau ada pertanyaan kita sharing saja Bapak Ibu. Terima kasih Pak Asep. Oke, luar biasa Pak Aat ya. FSCC ini mungkin untuk sebagian masih ngawang-ngawang, untuk sebagian masih belum ada pengalaman, tapi justru dengan kita sharing dengan orang yang pernah praktek, orang yang pernah berpengalaman, kita bisa meraba gitu ya, kira-kira seperti apa. Ini ada beberapa pertanyaan yang saya langsung aja karena waktu yang cukup singkat. Nanti mungkin beberapa pertanyaan yang tidak bisa dijawab di sini bisa kita jawab di grup ya. Silakan bagi teman-teman yang Bapak Ibu yang mau gabung di grup, silakan. Bisa lihat chatnya di kolom chat Pak Ad, pertanyaannya. Oke Pak, yang pertama siapa ya ini? Nah ini guru kita nih nanya. Silakan Pak Ad, mau tanya terkait memperjelas, mungkin ini bukan pertanyaan dari beliau sepertinya, tapi memperjelas mungkin ke teman-teman yang lain. Apa sih bedanya GMP, PRP sama CCP? Silakan. Oke ya ini Pak ya, Pak Lukman. Ya ini untuk mungkin penjelasannya agar gampang dipahami aja Pak ya. Ya misalnya nih pertama kita bicara mengenai GMP deh, Good Manufacturing Practices. Good Manufacturing Practices ini pada umumnya Bapak Ibu untuk sekelas pemerintah saja untuk menerbitkan mungkin nomor NKV,
atau BPOM, audit prasarana bangunan, ini sudah harus diimplementasikan. Ya, jadi ini belum kaitannya dengan produk dulu nih, belum kaitannya dengan alur produk dulu belum, kaitannya mungkin dengan layout, mungkin dengan general construction dan segala macamnya, kaitannya dengan umum. GMP ini sangat mengatur dengan jelas Bapak Ibu. Mungkin lantainya harus seperti apa, pertemuan dindingnya harus seperti apa, atapnya, plafonnya harus tinggi seperti apa, sampai sedemikian rupa. Ya. Nah, kalau PRP, prerequisite program ini tadi banyak sekali. Jadi bukan hanya mengatur yang GMP tadi saja. Jadi selain secara umum, dia juga mengatur bagaimana alur proses dilaksanakan dengan benar. Jadi ibaratnya persyaratan dasarnya dulu nih, PRP itu. Persyaratan dasar yang harus benar dulu untuk maju ke tahap selanjutnya. Termasuk tadi additional di PRP ini juga dia bahas mengenai traceability, mengenai managerial purchase, ini juga ada di dalam PRP. Jadi kompleksitasnya lebih tinggi dari GMP, tapi orang awam mengenalnya dengan persyaratan dasar seperti itu. Jadi di dalam PRP ada GMP, Bapak Ibu. Nggak mungkin nih kita bisa PRP nih kalau GMP-nya nggak oke dulu. Nanti habis GMP-nya oke, baru di dalamnya ada PRP. Nah, kalau OPRP ditambahkan mengenai operasionalnya, bagaimana sih di dalam PRP tadi kan banyak step-step proses alur produksi ini Bapak Ibu. Misalnya masuk daging masuk digiling gitu kan, lalu keluar disaring seperti itu. Itu kan memang ada alur-alurnya nih. Kalau alur-alur yang memang ada prosesnya, yang memang sudah tertuang di sana dan sudah pasti proses itu mengeliminir bahaya, oh ini sudah PRP nih, memang sudah benarnya seperti ini nih persyaratan dasarnya seperti itu. Nah, kalau OPRP pada titik-titik alur tertentu itu dibutuhkan verifikasi Bapak Ibu. Misalnya kalau saya ngadon nih, saya lewatkan ke magnet trap adonannya. Kenapa? Saya takut ada besinya gitu di adonan saya. Di PRP dijelaskan nanti adonannya lewat ke magnet trap segala macam. Nah, ketika di magnet trap muncullah yang namanya OPRP Bapak Ibu. Maksudnya apa? Dalam PRP ini mana sih yang harus saya fokuskan? Mana sih yang harus saya fokuskan untuk memastikan apakah PRP yang ini itu benar-benar bisa berjalan sesuai dengan food safety management system kita. Oke, tadi kaitannya dengan magnet trap. Magnet trap kenapa harus OPRP, Pak? Kenapa nggak PRP? Harus OPRP, kenapa? Karena kekuatan dari magnet itu kan tidak selalu konsisten. Harus kita periksa, Bapak Ibu. Nah, ketika kita periksa, kita verifikasi kekuatan magnet trap-nya, lalu ada angkanya di situ, nah, itu bisa dikatakan sebagai OPRP. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah setiap ada muncul angkanya harus OPRP? Belum tentu, Bapak Ibu. Jadi dalam pemutusan decision tree, nanti kan ketahuan dalam alur-alur proses kita, itu bahaya-bahaya apa saja yang dampaknya signifikan. Dampak yang signifikan itu maksudnya apa? Dampak yang berdampak kepada frekuensi terjadinya sering dan keparahannya seperti apa apabila itu dimakan oleh konsumen. Kalau dampaknya signifikan, maka harus ada OPRP, Bapak Ibu. Lalu kenapa tidak CCP, Pak? Oh, tidak, karena kalau OPRP, karena kalau CCP itu setelah prosesnya udah nggak ada lagi proses selanjutnya. Oh, jadi kalau magnet trap ini bisa jadi CCP, bisa kalau setelah magnet trap ini tidak ada proses selanjutnya. Tapi kalau setelah magnet trap ini ada nanti metal detektor, maka tidak bisa menjadi CCP, tetap menjadi OPRP saja. Sama-sama signifikan bahayanya, sama-sama harus diverifikasi angkanya, sama-sama harus dilihat kemampuan alat tersebut mendeteksi, tapi kalaupun lolos masih ada tahapan lainnya. Nah, tahapan lainnya ini yang kita katakan sebagai CCP. Kalau CCP di dalam alur proses ini mudahnya gampang gini deh. Kalau dia lewat di proses ini, udah tuh bahaya lolos sampai ke customer. Gitu. Biasanya sih orang-orang kalau di pangan ya, pabrik itu industri biasanya sih ya ada X-ray, ada metal detektor gitu. Karena kalau produk terakhir di metal detektor dulu Pak, kenapa? Karena di awal-awalnya banyak OPRP nih. Takutnya tidak tercover, nanti ditangkap terakhir oleh CCP. Seperti itulah simpelnya Bapak Ibu ya. Jadi GMP adalah persyaratan dasar untuk bangunan, layout segala macam. Kalau PRP persyaratan dasar juga yang harus kita penuhi dalam proses alur, bahkan di luar proses juga ada diatur di ISTS tadi untuk PRP-nya. Lalu OPRP
ini adalah bahaya yang signifikan dari alur yang kita analisa dan membutuhkan verifikasi dari tim food safety. Kalau CCP juga sama-sama signifikan dan membutuhkan verifikasi dari tim, tapi setelah proses ini tidak ada proses lanjutan. Seperti itu mungkin bedanya untuk membedakan GMP, PRP, OPRP, dan CCP, Bapak Ibu ya. Oke, baik. Memperjelas ya, Bapak Ibu. Luar biasa. Tadi pertanyaannya emang nggak bisa sesingkat ini menjawabnya tentunya. Ya. Ya. Betul Pak Asep, ya. Bapak Ibu yang sudah menjalankan NKV, sudah menjalankan misalnya CPPOB, itu kan kalau CPPOB dijalankan di pangan olahan, kalau NKV di pangan asal hewan. Kemudian kalau SKP di pangan asal ikan begitu ya. Nah, itu semua yang ada di regulasi kita yang diterapkan di Indonesia itu adalah bagian wajib yang harus dijalankan, bagian dari PRP kalau kita bilang ya. Nah, PRP sendiri ini istilah di ISO 22000 ya Bapak Ibu. Jadi ISO 22000 ini memperjelas lagi ternyata apa yang dicantumkan di GMP kita, di NKP kita itu ada tambahan-tambahan lagi begitu. Jadi PRP secara ISO 22000 itu lebih tambah lagi, ada tambahan. Jadi GMP, NKP, SKP itu bagian dari PRP. Bapak Ibu sudah menerapkan PRP. Nah, tinggal nanti kalau udah masuk ke ISO 22000, nah PRP-nya ditambah. Ada beberapa tambahan. Tadi disampaikan tuh Pak, ada food defense gitu ya, ada alergen yang lebih spesifik. Tapi kalau di regulasi kita, PRP-nya atau GMP-nya itu masih sesuai regulasi yang ada begitu ya. Regulasi mintanya hygiene sanitasi saja dijalankan. Kemudian regulasi minta CPPOB atau CPPB IRT. Nah, ini yang wajibnya itu biasa dijalankan oleh pengusaha ya. Kalau PRP nanti kalau Bapak Ibu sudah belajar ISO 22000, nah NKP, SKP, GMP itu masuk ke dalam lingkup ke PRP. Plus ditambah beberapa tadi yang dijelaskan. Cukup banyak ya. Apalagi kalau nanti Bapak Ibu menjalankan FSC 22.000, tambah lagi tuh. Ada manajemen alergen tadi kan, ada food fraud ya, tambahannya. Jadi persyaratan-persyaratan dasar ini ada sebagian mungkin sudah dijalankan ketika Bapak Ibu menginginkan legalitas, ya nanti ketika ingin mendapatkan sertifikasi ditambahkan sedikit lagi, begitu. Mungkin itu nanti untuk penjelasan CCP, OPRP, wah ini butuh penjelasan. Nanti di grup mungkin bisa bisa lanjut tanya nih ke Pak Aat ya di grup ya. Oke, pertanyaan berikutnya, Pak Aat, ada yang bertanya terkait dengan sebentar. Untuk jajaran manajemen di food safety ini apakah harus dedicated atau bisa rangkap jabatan dengan jabatan lain di perusahaan? Ya, mungkin pengalaman gimana? Ya, kalau pengalaman saya sih dia dedicated ya Pak ya. Maksudnya dia harus berkecimpung di situ. Jadi misalnya seperti ini, suatu pabrik nih paling tertingginya kan biasanya kepala pabrik gitu. Manajemennya mungkin adanya di head office. Nah, tapi dalam kaitan FSSC, karena nanti ketika kita mendaftarkan itu ada ruang lingkupnya, ada alamat site-nya segala macam, yang dikatakan sebagai manajemen di situ cukup kepala pabrik itu tidak apa-apa. Tapi sebenarnya di FSSC tidak membahas ini, maksudnya tidak melibatkan dia harus di mana orangnya, tapi yang paling penting ada manajemen yang benar-benar peduli dan ikut ya dalam konsep food safety management system ini, seperti itu. Karena harus ada tanda tangan dia nanti di dalam food safety policy kita, harus ada tanda tangan dari manajemen tersebut, seperti itu. Oke, sip. Jadi bagi yang perusahaannya sedikit orang mungkin ini nggak terlalu masalah untuk double job gitu ya. Tetapi tetap tugas dan tanggung jawab harus jelas ya. Karena itu tadi Pak Ad sampaikan ini yang tanda tangan nggak boleh orang yang nggak punya kewenangan begitu. Kewenangannya spesifik. Jadi diperjelas dengan job desk misalnya. Kalaupun misalnya harus dirangkap jabatan gitu ya, rangkap jabatannya harus jelas, nggak boleh ngerangkap jabatan sebagai manajemen misalnya. Saya sebagai staff sebagai manajemen juga ya nggak mungkin kan, beda gitu kan, beda job desknya, beda kewenangannya. Jadi ada beberapa yang job desk yang memang khusus untuk mempunyai kewenangan dalam arti misalnya top management, ada juga yang food safety team leader misalnya, ada juga yang mungkin ala auditor dengan kompetensi dan kualifikasi khusus di masing-masing ya. Jadi ada beberapa yang memang tidak bisa dirangkap, ada beberapa yang bisa dirangkap. Jadi sangat tergantung kondisi di perusahaan masing-masing.
Ini juga pertanyaannya masih umum ya. Nanti mungkin lebih detail bisa ditanya di grup terkait apa yang tidak boleh dan boleh dirangkap di pelaksanaan atau penerapan sistem manajemen keamanan pangan. Oke, ada lagi. Ini apakah produk kita harus sudah BPOM? Kalau mau sertifikasi FSSC 22.000, apakah produk kita harus sudah BPOM? Oke, nah ini mungkin beda konteks pembicaraan dulu Bapak Ibu ya. Jadi untuk dikategorikan sebagai BPOM adalah harus olahan dulu ya, pangan olahan. Jadi kalau memang pangan olahannya misalnya asal hewan dan dia diolah, ya itu harus BPOM. Kalau nggak BPOM kita nggak bisa jualan. Kalau nggak BPOM kita nggak bisa jualan karena tidak dapat nomor MD. Tapi kalau produknya hanya tadi ya mungkin hewan segar, SKP atau mungkin ikan misalnya atau daging ayam itu cukup NKV saja tidak bisa BPOM, itu tetap bisa kita mengajukan FSSC. Apakah produk kita harus sudah BPOM ya, kaitannya kalau BPOM kita untuk jualan, tapi kalau untuk FSSC terkait sistem kita, jadi tidak ada kaitannya sebenarnya. Tapi saran saya sih kalau memang ibu menjual pangan olahan ya harus BPOM dulu, meskipun mau untuk jualan dulu deh, biar ini legal dulu, secara legal compliance-nya terpenuhi dulu, baru nanti sistemnya mengikuti seperti itu. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi BPOM ini lebih ke legalitas. Jadi kalau misalnya mau Bapak Ibu jualan di Indonesia, ya legalitas dipenuhi. Salah satunya untuk pangan olahan namanya MD, ML, atau PIRT yang mungkin di Dinas Kesehatan yang dengan produk-produk tertentu ya. Kalau tidak punya legalitas, ya susah kita bisa jualannya gimana ya. Apalagi mau ekspor. Mau ekspor dengan FSSC ya nggak bisa ya gitu ya. Jadi paling tidak yang mandatori di Indonesia Bapak Ibu penuhi. Seperti NKP gitu ya, untuk produk pangan asal hewan unit usahanya harus punya sertifikat NKP. Kalau untuk perikanan SKP. Untuk misalnya pangan olahan yang sudah diolah ya silakan izin legalitas ke Badan POM atau Dinas Kesehatan baik PRT maupun MDML silakan dipenuhi dulu, baru Bapak Ibu bisa berjualan lalu bisa cari buyer di luar. Nah, buyer di luar itu butuh FSSC 22.000 penuhi sertifikat FSSC 22.000-nya. Ya, mungkin tahapan efektifnya. Ya. Untuk ekspor ya sharing juga ya buat Bapak Ibu. Ya, silakan. Beberapa B2B atau G2G itu memang ada yang mempersyaratkan FSSC, ada yang tidak. Ya, jadi nanti lebih baik sih pasarnya dilihat dulu. Betul. Jadi mungkin orang bagian ekspornya ke negara mana, mereka urus B2B ya segala macam, B2B dulu deh. Customer-nya mau apa nih? Nanti baru ke G2G-nya. Apakah dipersyaratkan oleh badan pangan mereka negara sana, apakah harus FSSC atau tidak? Karena pengalaman saya juga pernah mengekspor ke negara yang hasapnya cukup gitu. Hasapnya cukup, tidak perlu FSSC. Tapi Singapura kemarin kita harus FSSC. Boleh untuk sharing saja. Ya, paling aman memang FSSC ya 22.000. Mau diminta asap oke, diminta ISO 22.000 oke gitu. Tapi kalau kita masih sertifikasi HACCP ya kita cari buyer yang bisa menerima produk-produk kita. Beberapa buyer memang persyaratan minimumnya HACCP. Paling tidak itu ya. Untuk di Indonesia kan baru PIRT, MD atau CPPOB atau NKP ya. Tapi untuk ekspor ya pemerintah sudah mensyaratkan produk tersebut harus dihasilkan dari perusahaan yang sudah memiliki sertifikat HACCP. Dan mungkin sebagai informasi saja Bapak Ibu ya, pemasok-pemasok Indonesia pun untuk memasok restoran-restoran besar seperti tadi ceritakan Pak Ad ya, terkait dengan KFC, Pizza Hut, McDonald dan seterusnya. Ini adalah rangkaian, ini ada perusahaan-perusahaan multinasional company di mana mereka mengadopsi sistem dari luar untuk diterapkan di Indonesia. Nah, ketika memilih pemasoknya, mereka banyak persyaratan-persyaratannya mirip dengan FSSC 22.000. Harus menjalankan food growth, harus menjalankan food defense, dan seterusnya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, sebenarnya di Indonesia pun para pemasok para pemasok ke perusahaan-perusahaan besar sudah sebenarnya menerapkan sebagian dari persyaratan-persyaratan FSSC 22.000. Mudah-mudahan ini juga menjadi dorongan buat kita semua UMKM ya yang belum menerapkan, paling tidak menerapkan ya, kemudian baru melakukan sertifikasi jika dibutuhkan. Baik, Bapak Ibu semuanya, Pak, closing statement, Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Asep. Jadi karena saya tidak tahu yang ikut di sini kan sudah di mana posisinya Pak Asep ya. Saya mohon maaf mungkin bahasa saya ada yang terlalu
teknis, mungkin Bapak Ibu tidak tahu. Tapi intinya Bapak Ibu, saya sendiri pengalaman pribadi pernah terjun ke dalam suatu organisasi yang belum HACCP Bapak Ibu. Dari HACCP ini awalnya saya pernah minta training di sama Pak Asep dulu menurut saya. Jadi kita awalnya dari HACCP dulu nih Bapak Ibu. HACCP kita penuhi, timnya benar-benar oke, bisa mengerti apa itu HACCP, penyusunannya dan segala macam, dan jebol ya bisa kita melakukan sertifikasi HACCP. Lalu selanjutnya baru diminta keikutsertaan manajemen. Manajemen ini kita benar-benar mampu bersaing di luar, manajemen mau terlibat dengan safety management system kita, benar-benar kita punya sense of belonging terhadap produk yang kita hasilkan ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat dengan aman, nantinya bisa meningkatkan brand kita sendiri, baru kita boleh tuh nanti kita dapat training dari pihak-pihak trainer lainnya, karena training itu nggak mungkin di ACC itu kalau manajemennya nggak mau terlibat, karena nanti kan harus dibiayai oleh manajemen juga. Ya kalau nanti manajemen sudah oke, atau mungkin Bapak Ibu ada di posisi yang bukan di atas, di bawah, tapi ingin mengusulkan kepada manajemen, itu saya yakin pasti bisa Bapak Ibu ya. Jadi saran saya urutan-urutan tadi yang disarankan oleh saya dan Pak Asep itu dijalankan saja. Ya, nanti kalau itu sudah terpenuhi, tinggal konsistensinya Bapak Ibu. Kalau konsistensinya ini memang harus bertahap, tapi saya yakin Bapak Ibu pasti bisa ya. Itu saja sih Pak Asep. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Waktu yang luar biasa kita nambah 15 menit ya. Semoga tambahan waktu ini bisa memperjelas. Nanti kalau kurang jelas silakan masuk grup untuk diskusi bersama narasumber dan kami di Smartway ya terkait dengan safety, salah satunya ada FSC 20.000. Pada prinsipnya kami ingin membantu Bapak Ibu semuanya yang ingin memahami, mengetahui atau menerapkan bahkan ya sertifikasi atau apapun di safety supaya perusahaan ataupun stakeholder Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaatnya. Terakhir kita akan sesi foto, boleh kalau misalnya Bapak Ibu membuka kamera jika berkenan. Ya. Nah, terima kasih Dok Denny sudah hadir. Salam Dok. Oke, sudah on kamera semua, yang mau buka kamera silahkan. Ya, baik. Banyak teman-teman yang support ya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa menularkan supportnya ke teman-teman yang lain. Oke, baik. Dalam hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, yang kurang jelas, ataupun hal-hal yang belum dipahami karena waktu sangat sempit ya. Tetapi paling tidak kita sharing di sini di hari yang luar biasa untuk menempatkan waktu 1,5 jam untuk memahami apa sih FSC 20. Terima kasih semuanya. Prof Denny, terima kasih kehadirannya Prof. Liburan masih bisa lihat-lihat kami. Terima kasih Pak Denny, guru nih. Terima kasih, luar biasa. Terima kasih Pak Denny masih menyempatkan Terima Pak. kasih. Terima kasih Saya Bapak. pamit, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak. Itu makanya Pak Dr. Asep kalau suruh presentasi jangan tegang kayak begitu ya. Mempengaruhi hormon, mempengaruhi hormon yang ini, mempengaruhi hormon kortisol. Ini kalau sapi dipotong bisa DFD nih. Oh. Kalau ayam juga bisa itu, bisa PSE. Ya. Oke, saya pamit. Assalamualaikum. Sami. Ya. Terima kasih. Kayaknya tadi dia nggak kenal dengan nama saya. Udah dibales Pak chatnya Pak. Ya, assalamualaikum. Ya, Bapak Ibu. Ya, Dok. Terima kasih. Terima kasih Pak Denny. Terima kasih banyak Pak Asep. Ya, sama-sama Pak. Pak. Terima kasih kehadirannya. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Bapak Ibu semuanya kehadirannya. Semoga bermanfaat sama-sama. Jika ada hal yang mau ditanyakan silahkan di grup ya Bapak Ibu.